saya merasa ada jaminan gitu. Dalam arti jaminan, oh saya ada dikasih ruang melalui dunia olahraga ini, latar belakang saya untuk mengabdi buat Merah Putih melalui jalur politik. Pak, telepon saya, Moreno, itu ada gambar saya di pohon. Kan kamu tahu kita sudah di awal berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Tadi disinggung soal satu putaran ini, memungkinkan nggak sih Mas? Memungkinkan. Memungkinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Danus Adi Nugroho. Nah, sekarang saya kedatangan tamu yang sangat spesial, Moreno Suprapto. Apa kabar Mas Andri? Baik Mas, apa kabar nih Mas Moreno? Baik, alhamdulillah. Nah Mas Moreno, kita mulai aja Mas. Mas Moreno ini kan terkenalnya dulu di era saya masih kuliah SMA itu kan pembalap Mas. Kemudian kok akhirnya banting setir ke politik tuh awalnya gimana Mas? Banting setir atau gantung setir? Sama aja. Sama nih, kayaknya sama-sama kecepatan tinggi. Kecepatan tinggi ya. Mengejutkan juga ya Mas ya. Oh, iya. Jadi kenapa bisa tiba-tiba masuk ke dunia politik? Saya waktu itu setelah balapan secara profesional ya sebagai pembalap, itu kan dari mulai tahun 95, 96. Kalau 93 saya mulainya tuh masih kecil. Tapi secara profesional mas tahun 96 sampai 2009. Saya memutuskan untuk berhenti. Setelah itu belum masuk ke politik. Masih saya meneruskan kuliah. Kuliah saya dan juga saya ada usaha berarti. Terus dari itu tahun 2013 kebetulan pada saat itu mau pemilu 2014 2013 tidak sengaja kakak saya ketemu sama Pak Prabowo. Kakak Ananda Mikola. Iya, Ananda ketemu Pak Prabowo, terus Pak Prabowo menanyakan kami berdua sekarang ngapain, masih balapan apa enggak. Terus cerita pendek singkatnya, saya memang pada saat itu saya terpikir bahwa saya ini ingin mengabdi Mas. Saya ingin mengabdi pada saat sebelumnya melalui dunia otomotif kan ya. Ingin mengabdi untuk Merah Putih ya. Terus pada saat saya sekolah saya ambil hubungan internasional dan juga perjalanan sebelum saya masuk kuliah itu saya pada saat balapan saya malah banyak diskusi tentang politik sama teman-teman pembalap. Sama teman-teman pembalap itu mereka concern juga terkait Indonesia. Ini pembalap luar negeri atau Indonesia? Luar negeri. Luar negeri. Mereka juga menanyakan itu ya. Dan juga mungkin pada saat saya balapan banyak didampingi sama Pak Dubes. Kita suka diskusi ringan gitu. Tapi di luar itu memang saya ada dorongan tanpa saya sadari itu di dalam diri saya tuh saya tertarik dengan dunia politik gitu. Dan akhirnya 2014 saya masuk di Dapil Malang Raya melalui Partai Gerindra. Masuk di dalam Partai Gerindra diajak dengan Pak Prabowo. Pada saat itu Pak Prabowo menanyakan kan, saya berdua ini masih ngapain, dipikir masih balapan. Tadi kita mau disponsorin. Kami diundang ke rumahnya. Kita cerita berdua terkait dunia olahraga seperti apa, bagaimana, dinamikanya, perlunya kehadiran negara melalui pemerintah di situ, support dan dukungan untuk cabang olahraga yang lainnya lah Pak, kita cerita gitu. Akhirnya kami masuk Gerindra. Nah kemudian kenapa pada akhirnya milih Gerindra dan kenapa kok di Malang Raya Mas? Kenapa saya milih Gerindra? Sebetulnya sebelum saya masuk Gerindra banyak yang menawarkan saya masuk partai. Ini menarik juga sih. Saya nggak perlu partai apa ya. Tapi, tawarannya menarik banget karena nggak perlu keluar modal. Ya kan kita tahu bahwa politik perlu dengan ya kan integritas, ya kan elektabilitas, isi tas kan gitu ya. Saya di situ masih belum serak dengan partai-partai itu. Terus saya waktu itu kan ada tuh tentang iklan Partai Gerindra mencari putra putri terbaik Indonesia gitu. Tapi waktu itu saya bilang belum kepikiran juga. Tapi pada dasarnya
Saya itu dulu cita-citanya jadi tentara, Mas. Cita-citanya ya, kakek saya Iya. tentara. Terus udah gitu saya ngeliat sosok Pak Prabowo dan saya juga cukup kenal beliau, saya tahu perjalanan beliau seperti apa. Dan saya pernah juga didampingin beliau waktu itu balap di Malaysia, Merah Putih Indonesia Raya. Beliau, waduh, saya sebagai mantan atlet saya merasakan kepedulian beliau terhadap dunia olahraga. Ya. Nah, di situ saya punya kesan tersendiri. Heeh. Tapi situ saya masih bingung gitu untuk memilih partai. Sampai akhirnya saya diundang ke rumah beliau dan saya ngerasa cocok bahwa saya sempat bilang, Pak Prabowo, saya ini bukan politikus, seorang aktivis ataupun yang betul-betul matang di dunia politik. Yang paling mengena buat saya adalah Moreno, orang pintar, orang apa semua banyak ya kan. Tapi mereka nasionalis. Tapi yang saya cari adalah pemuda ya, itu masih jauh tuh tahun 2013. Pemuda yang bisa meneruskan pada saat nanti berjalannya kita akan mendapatkan bonus demografi. Oh, di situ saya langsung cocok betul ini Pak ya kan, karena saya yang muda di situ kan merasa gini, saya masuk partai, saya nggak belum di partai itu kan Mas tahu sendiri. Iya. Kita nggak tahu yang di sana cantolannya siapa, nanti udah kayak antri petek bahasanya ya. Bagaimana nih kaderisasinya? Kita juga perlu network yang bagus. Saya merasa ada jaminan gitu. Dalam arti jaminan, oh saya ada dikasih ruang melalui dunia olahraga ini, latar belakang saya untuk mengabdi buat Merah Putih melalui jalur politik. Oh gitu. Nah kemudian kenapa pada akhirnya milih Malang Raya, Mas? Nah, Jatim 5 ya? ya Jatim 5. Tadinya dipikir Pak Prabowo ya pada saat Iya. itu. Saya mau dari sirkuit Sentul, dapilnya Bogor, Kabupaten Bogor. Saya bilang, Pak, kalau di Kabupaten Bogor yang milih cuman pegawai sirkuit aja, Pak. Istilahnya pegawai sirkuit ya. Nggak guyonnya gitu. Nggak, saya pikir-pikir dulu sebelum saya balap ataupun setiap tahun saya selalu ziarah di Malang. Saya ada leluhur di Malang. Terus juga papa saya aslinya Jawa Timur, Malang, Bojonegoro, Blitar, Kediri, dan juga Malang. Jadi saya ngerasa apalagi dulu papa saya selalu sebelum pertandingan bola itu ya, ataupun dulu masih ada almarhum Om Luki Yakub, saya cukup ngikutin terkait Arema, bagaimana Arema. Jadi saya ngerasa dekat dengan Malang. Gitu. Karena kedekatan dari kecil itu ya, pengalaman kecil itu ya, dan sering kesini ya. Nah Mas, ini kan 2014 pada akhirnya Mas kan udah menjadi anggota DPR. 2019 terpilih lagi. Kemudian ini juga sedang mencalonkan kembali. Nah, apa sih Mas yang Mas Moreno perhatikan perbedaan Malang 2014, 2019 sampai sekarang ini? Banyak pembelajaran Mas dari 2014 yang paling mengena buat saya. Saya ini lahir di Jakarta, walaupun saya ada darah Malangnya gitu ya. Saya lahir di Jakarta, terus pada saat itu saya memutuskan dari Dapil Malang Raya, saya langsung ya terbang ke Malang, tinggal 1,5 tahun pada saat itu, langsung lah gitu. Waktu itu DCT langsung. Langsung DCT menunggu langsung kick off kampanye pemilu. Itu saya langsung tinggal di Malang. Saya alhamdulillah punya mentor di sini. Saya punya mentor, ada beberapa yang bukan dari orang politik langsung ya. Ada juga mentor saya ini tokoh politik ya, beda partai juga. Namanya Pak Sujud Pribadi. Mantan bupati. Itu saya banyak belajar dari beliau. Banyak belajarnya bagaimana? Saya orang Jakarta. Ya saya salaman sama orang saya nggak sungkan. Tapi menyalami orang-orang itu mungkin saya kan wajar kan Mas. Wah bingung nih, ini gimana nih ya kan. Oh saya keliling-keliling sampai pagi. Moreno di mana? Ayo melo aku. Ayo Pak jam 2 Pak jam 3. Kami pagi belusukan. Pagi sampai jam 4. Hampir setiap hari. Pada saat itu saya juga masih umur. Ya sekarang saya masih muda. Tapi pada saat itu beda ya. Di situ istilahnya gini Mas. Saya itu masuk seperti di dalam hutan belantara, ya pada saat itu ya, perpolitikan saat itu konstelasinya. Istilahnya kalau saya ini mau cari tanda-tanda, saya haus, ini apa tandanya nih, mau bisa dapat air di mana? Kalau saya lapar apa nih? Seperti di hutan belantara. Saya nggak tahu simpul-simpulnya siapa saja. Oke, so ada mesin partai Gerindra di situ, tapi di situ lah kenapa tadi saya cerita saya senang tentara, saya senang strategi.
Saya senang strategi, ya kan, bagaimana peta mapping wilayah itu saya suka. Dan saya suka turun kebetulan. Ya. Itu saya suka turun kebetulan ketemu Pak Sunjit itu udah diajari keliling salamin wes semua orang Moreno, wes orang nikahan yang nggak kenal aja saya sambangi, masukin tak salami satu-satu Mas. Istilahnya gitu. 2014 ya, itu pengalaman saya. Dan saya kan nggak ada ilmu politik yang betul-betul hubungan internasional ya. Bukan aktivis ya. Iya. Bukan aktivis gitu. juga. Tapi ternyata pokoknya wes turun aja, temui semua orang, nggak lihat dia latar belakang dari warna apa, saya temui, ternyata ada hasil di situ. Muncullah suara, dapat 1 kursi. Gitu. Nah, apa yang Mas Moreno lihat di Malang waktu itu 2014? Yang saya lihat di Malang itu masih kuat kultur ke anak-anak Malang ini punya kreativitas tinggi dan juga solid ya Malang. Terus jiwa, ya kita tahu lah ya, jiwa Aremanianya juga tinggi, bagus. Dan saya lihat Malang ini banyak tokoh-tokoh nasional juga yang dari Malang ya. Dan saya merasa Malang tuh punya secara wilayah punya potensi yang besar. Dari mulai Malang Raya ya. Malang Raya. Kita wisatanya bagus, sumber daya banyak di sini. Jadi saya rasa saya tuh pengen sekali mempresentasikan dari Malang nih untuk dunia ya, untuk bawa ke nasional. Bawa ke nasional. Oke. Nah Mas, di tahun 2024 ini kan juga ada pilpres, dan di dapilnya Mas Moreno itu kan ada banyak artis Mas juga sekarang. Dan bagaimana Mas Moreno menanggapin ini semua Mas? Ada banyak artis, kemudian untuk DPR RI ya terutama ya. Banyak tokoh-tokoh baru juga yang bermunculan di Malang dan maju. Mas Moreno menanggapi ini gimana? Untuk yang saat ini? Yang saat ini aja, yang 2024. Kalau saya ngeliatnya kan kita di negara dengan yang demokrasi, siapapun bisa mencalonkan ya. Dan apapun latar belakangnya, dengan saya lihat ada beberapa tokoh kalangan artis ataupun budayawan dan sebagainya, itu berarti bagus. Semua bisa membawa aspirasi di dunianya masing-masing. Tinggal bagaimana kita berjuang di bawahnya aja kan. Tapi memang kalau artis itu ya, kalau saya bukan artis ya, bukan atlet ya. Tapi ya mereka, dan di Jawa Timur secara data yang riset yang saya sudah dalami, bahwa di Jawa Timur itu mudah diterima. Secara mungkin public figure dan artis gitu. Itu ya, memang kultur Arema ya. Dan itu kan tantangan buat saya. Gitu. Oke, Mas. Nah, terus ini yang mengejutkan juga, sebulan lalu yang kalau nggak salah Mas Moreno terpilih menjadi TKD tim kemenangannya Prabowo Gibran di Malang. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Itu prosesnya cepat. Ya, prosesnya cepat ya, karena kebetulan saya ketua partai Gerindra untuk Kota Malang, dan pada saat itu kami ditunjuk dari TKN pusat, ditunjuk melalui TKD daerah yang di provinsi. Nah, saya yang di Kota Malang ini langsung ditunjuk, tolong dibuat dan bagaimana semua unsur diajak masuk gitu. Yang pertama kami ajak teman-teman koalisi yang ada di dalam TKD. Ya cukup ini ya, karena konsentrasi otomatis saya terpecah. Dalam arti terpecah itu kan pada saat kami fokus kepada mesin partai. Ya, ini juga dengan fokus pada saat pergerakan untuk paslon Pilpres 02 yang garda terdepannya dengan di TKD-nya ini. Tapi alhamdulillah saya ajak teman-teman koalisi, partai koalisi, monggo ayo kita gawe bersama ya, menjadi gawe bersama untuk membesarkan partainya masing-masing dengan memenangkan Pak Prabowo, Mas Gibran. Waktu itu ada perintah khusus nggak Mas? Ketika Mas Moreno ditunjuk, tolong ini bantu di kemenangan Prabowo Gibran, ada perintah khusus nggak? Misalnya apalah itu caleg-caleg tolong dimobilisasi seperti ini. Kalau dari Pak Prabowo perintah khusus ya, mungkin nggak ada waktu secara langsung ya. Tapi kami di Gerindra perintah khusus itu ada. Dan saya yakin setiap partai koalisi itu punya perintahnya khusus masing-masing memenangkan Pak Prabowo. Tapi perintahnya khusus itu dalam arti
dan yang khusus diminta jalankan adalah untuk tetap santun, untuk Ya. tetap santun berpolitik. Itu kami selalu di diperintahkan untuk itu jadi contoh. Dan juga ya itu benar-benar bukan gimmick ya, selama ini kan suka diangkat itu Ah, gimmick lah, gemoy lah segala ah, macam. Nah ini politik santun dan juga riang gembira itu kamu selalu ditekankan di Partai Gerindra, dan terutama juga menjaga lingkungan. Nah, menjaga lingkungan gimana nih Mas? Menjaga lingkungan itu contohnya ya, kita nggak boleh pasang banner di Pohon. pohon, karena Oh, pernah Mas, ah, ah. waktu Pak Prabowo turun ya, Turun di Malang ini. turun di Malang, Ah, ah. saya langsung ditelepon lagi di mobil. Beliau itu kan detail Mas, beliau tuh detail sekali orangnya, detail dalam arti melihat, oh walaupun ada gambar beliau, bukan karena beliau pimpinan saya. Beliau itu orang, kalau saya pun sebagai caleg saya senang, oh ada gambar saya nih, dan tahu itu bukan yang masuk, bukan saya sendiri ya kan, perintah saya. Wah senang ada gambar kita. Beliau lihat, Pak, telepon saya, Moreno itu ada gambar saya di pohon. Kan kamu tahu kita sudah di awal berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup. Aduh, ampun saya Mas. Karena gini, saya selaku ketua, saya mohon maaf, dan saya langsung keluar dari rangkaian, saya turun sendiri, saya cabut-cabutin itu, saya kecolongan. Nah itu sebagai ketua TKD, Iya. saya diperintahkan kan dari awal untuk merangkul para relawan ya. Nah relawan ini kan namanya relawan mungkin keterbatasan ya, mencetaknya juga uang sendiri, masangnya juga sendiri. Mungkin pada saat itu nggak bisa ada pasang kayunya untuk penyangga, ditempel di pohon gitu. Ya itu dinamikanya. Tapi ada sanksi nggak? Nggak ada, Nggak nggak ada ada. ya, Tapi tapi teguran itu kami, ya saya udah tetap paham betul. Iya. Dan itu memang nggak boleh kan. Oh iya sih, menarik nih pernyataannya Mm-mm. gitu. Selain itu ada lagi nggak Mas? Sebagai apa di Di TKD? TKD atau di Gerindra mungkin perintah khusus dari Pak Prabowo? Perintah khusus, Yang perintah khusus nggak dari Pak Prabowo, dari kami semuanya Ya. ini memerintahkan kepada diri kami masing-masing untuk segera merapatkan barisan ya, untuk memenangkan Pilpres Paslon 02 dan juga Partai Gerindra. Nah ini Partai Gerindra ini gimana Mas targetnya Mas untuk di Kota Malang aja dulu nih? Ya, saya kalau di sini kan saya buka dapur pacu saya dong, berarti ya, sedikit-sedikit ya. Ya targetnya aja. Iya. Targetnya kami menjadi pemenang. Menjadi pemenang, dan saya rasa ini istilah balap ya, kemenangan itu nggak ada datang sendiri Mas ya. Kemenangan itu harus kita jemput ya, dan harus kita kejar ya. Insya Allah kita bisa menjadi pemenang di Kota Malang. Dan juga Partai Gerindra sekarang alhamdulillah ada beberapa lembaga survei kami kerjasama, kita ada peningkatan yang cukup signifikan Itu di Kota Malang. di Kota Malang. Kalau Malang Raya saya dapat kabar juga dari teman-teman Kota Batu dan juga kabupaten juga ikut naik. Ini ada dua faktor adalah Pak Prabowo bagus secara nasional, dan juga mesin partai bergerak. Berarti strateginya udah berjalan dengan baik nih ya. Kita udah on the track. On the track ya. Hanya yang belum menentukan pilihan ini cukup besar di Kota Malang, hampir 30%. Ya hampir 30%. Nah itu yang perlu kami raup dan sosialisasikan untuk jangan sampai golput gitu. Mas, ini juga Malang ini kan ntar lagi mau jadi pemilihan wali kota ya. Setelah nah ini dan nama Moreno itu muncul Mas di berbagai survei. Oh gitu ya. Iya. Saya juga belum tahu. Ya, tapi gimana Mas? Ya saya menanggapinya gini aja. Kalau Pilwali itu Iya. adalah sasaran antara. Ya. Ya kalau dari target ya kita strategi ini sasaran antara. Tapi sasaran utamanya adalah Pilpres dan Pileg saat ini. Tapi kebetulan kan Pilkada itu kan masih akhir tahun ya. Nah, kami kerja keras, kami yakini dulu bahwa Pilpres ini sekali putaran. Ya, kalau 2 putaran capek kita untuk mempersiapkan juga Pilkada. Tapi kami siap untuk napas panjang, kami siap. Kalau sudah sekali putaran, kita fokus setelah itu ke Pilkada. Nah, kalau ada nama saya di situ, mungkin ya alhamdulillah selama ini ada beberapa kegiatan reses ataupun internal partai, kami mesin partainya bergerak.
saya selaku ketua partai ya mungkin muncul di situ, boleh-boleh saja. Tapi kalau saya pribadi belum ada gambaran untuk ke sana. Oke. Mas tadi disinggung soal satu putaran ini memungkinkan nggak sih Mas? Memungkinkan. Karena yang tadi saya bilang bahwa yang belum menentukan itu cukup besar loh Mas. 30%. 27-30%. Dan itu memang dari akademisi mahasiswa dan juga salah satunya faktor debat, mungkin nih kisru-kisru jadi belum lihat deh, sambil menunggu yang debat berikutnya. Iya, ini tapi ini juga minggu depan debat ini kan, hari Minggu ini. Nah, Debat. Nah, ini ada nobar-nobar lagi? ada nobar dan saya ada keyakinan akan meraih 30% itu. Asik. Kan 30% itu nggak cuma sendiri dibagi 3 paslon, tapi 02 itu yang lebih. Menarik. Baik Mas Moreno. Ya. Mungkin terakhir mungkin ada yang mau disampaikan dulu nggak Mas? Ya, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang ada di masyarakat di Kota Malang dan Malang Raya khususnya, nanti kita menuju 14 Februari gunakan hak pilih Anda, jangan sampai golput ya. Dan ya kita junjung tinggi pemilu damai dan yang bermartabat. Baik, terima kasih teman-teman. Sukses selalu buat Tribun News ya. Ya, Tribun News. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.